مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مباركا علينا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan kitab At-Tahsil fi Thalabil Ilmi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah taala. Kita sekarang berada di penghujung akhir-akhir dari kitab ini, di mana Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul menyebutkan 9 prinsip dasar dalam menuntut ilmu, dan kita sekarang masuk pada al-aslu at-tasi', prinsip yang ke-9 dari dasar-dasar menuntut ilmu atau dari prinsip dasar menuntut ilmu. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala, al-aslu at-tasi', prinsip dasar yang ke-9, an-nasu fil ilmi ala qismain, alladzina ya'lamun, alladzina la ya'lamun. Di prinsip dasar yang ke-9 ini, Fadilatul Syekh hendak menyampaikan kepada kita dan juga agar kita memahami siapa kita dan kita berada di barisan yang mana dalam hal ilmu ini. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, an-nasu fil ilmi ala qismain, bahwa manusia itu dalam tingkatan ilmu terbagi menjadi 2 golongan. Dan dari sini kita akan melihat di mana kita berada, di dalam atau di barisan mana kita berada. Bahwa manusia dalam hal tingkatan ilmu itu terbagi menjadi 2 golongan. Alladzina ya'lamun, yang pertama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mengilmui. Dan yang kedua alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak mengilmui. Maka manusia dalam hal tingkatan ilmu terbagi menjadi 2. Ada golongan yang pertama, barisan yang pertama orang-orang yang berilmu, dan ada barisan yang kedua, golongan yang kedua orang-orang yang tidak berilmu. Fadilatul Syekh hendak menyampaikan di sini agar kita mengetahui posisi kita, di manakah posisi kita berada. Apakah kita berada di posisinya barisannya orang-orang yang berilmu, ataukah kita berada di posisinya barisannya orang-orang yang tidak berilmu. Yang nanti kemudian akan dijelaskan kalau kita berada di posisinya orang-orang yang berilmu, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita berada di posisinya orang-orang yang tidak berilmu, apa yang harus kita lakukan. Wa wadhifatul ladzina la ya'lamuna an yas'alu ahlal ilmi, dan tugasnya orang-orang yang tidak punya ilmu, an yas'alu ahlal ilmi, tugasnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu adalah dia bertanya kepada ahli ilmu. Maka ini apabila seorang itu berada dari barisan, di dalam barisannya, berada di posisi, berada pada tingkatannya orang-orang yang tidak berilmu, maka tugasnya dia adalah, kewajibannya dia adalah ketika berhadapan dengan permasalahan-permasalahan ilmiah, bertanya kepada ahli ilmu. Wa ya'khudhu biqaulihim, setelah bertanya kemudian dia pegang pendapat seorang alim tersebut. Ma'abadlihim lima yaqdiruna alaihi fi ma'rifatil hujaji wal bayyinat, dengan dia berupaya terlebih dahulu, dengan dia senantiasa berusaha semampunya, lima yaqdiruna alaihi, semampu dia, fi ma'rifatil hujaji wal bayyinat, untuk mengetahui hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, penjelasan-penjelasannya. Maka di sini Fadilatul Syekh hendak menyebutkan kepada kita, dalam hal tingkatan ilmu syar'i ini, maka ada 2 manusia, ada golongan orang-orang yang berilmu dan ada golongan orang-orang yang tidak berilmu. Tugasnya orang-orang yang tidak berilmu adalah dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu, namun bukan hanya sekedar bertanya saja, dia pun berusaha berupaya semampunya
supaya mengetahui dalil-dalil hujah penjelasan yang disampaikan oleh ahli ilmu. Baik, ini tugasnya. Kalau Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43 sampai 44, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali para lelaki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahli zikri, kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Maka ayat ini merupakan dalil tentang kewajiban bagi orang-orang yang tidak berilmu. Ketika orang-orang yang tidak berilmu, ketika kita telah mengetahui posisi kita, dalam hal ini posisiku berada pada barisan orang-orang yang tidak berilmu, atau menemui sebuah permasalahan ilmiah, maka dilihat, pertama kali harus dilihat adalah di posisi mana kita berada. Ketika berhadapan dengan masalah ini, posisi saya berada dalam posisi barisan orang-orang yang tidak berilmu. Maka tugasnya adalah, ayat ini menjelaskan tugas kita selaku orang-orang yang tidak berilmu. Dalam masalah ini saya harus atau wajib bertanya kepada ahli ilmu, karena saya tidak memiliki ilmu. Bukan kemudian kita menilai sendiri dengan akal kita, menilai sendiri dengan ro'yu kita, sehingga yang ada adalah kerusakan. Pernah terjadi beberapa kejadian-kejadian, seorang imam lupa membaca atau lupa dalam gerakan rukunnya. Selesai sholat, para makmum di belakang mengingatkan, tadi kurang 1 rakaat. Sebagian makmum sudah pulang karena dia mundur, sudah selesai sholat, sambil tengok. Kemudian ada yang mengingatkan, tadi kurang rakaatnya, kurang 1 lagi. Kemudian sang imam ini kan tidak memiliki ilmu, jadinya diam kemudian bertanya kepada sang jamaah, jadi gimana ini? Kemudian kata salah satu jamaah yang ditanya ini, yang dia juga tidak punya ilmu, dia mengatakan, oh gak apa-apa, Allah maafkan. Subhanallah, kurang rukun. Sedangkan keadaan sebagian makmum sudah pulang. Yang begini ini akhirnya merusak. Sehingga tugas seorang yang tidak berilmu bertanya kepada ahli ilmu. Jangan bertanya kepada orang yang tidak berilmu lagi, yang ada malah rusak nantinya. Apalagi ini masalah sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kewajiban dan tugas dari orang-orang yang tidak berilmu. Ada sedikit kisah menarik ini disampaikan oleh guru kami, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Muhammad Tahara Al-Siyafiyahullah Ta'ala. Dulu waktu kami masih belajar di sana di Sunnah Cirebon, guru kami pernah menjelaskan tentang ayat ini. Ada kisah seorang ulama pernah ditanya oleh seorang kafir ketika membeli sebuah makanan. Kemudian orang kafir ini nanya, tapi nanya ingin menjatuhkan. Bertanya, katanya Islam atau Al-Quran menjelaskan semua hal dijelaskan semua di dalam Al-Quran Karim, dalam ayat Al-Quran Karim. Sekarang, apakah di dalam Al-Quran disebutkan cara membuat makanan ini? Ada yang begitu. Bertanya bukan pengen tahu, tapi emang ingin menjebak, ingin menjatuhkan. Kemudian sang alim ini mengatakan, iya, di Al-Quran disebutkan cara membuat makanan ini, katanya. Loh, kaget orang ini lihat ingin menjatuhkan, malah dijawab iya, ada lagi. Akhirnya disebutkan. Akhirnya sang alim ini bertanya kepada sang kokinya, kemudian bertanya bagaimana cara membuat makanan ini. Akhirnya koki menjelaskan sampai jelas gamblang bagaimana cara membuatnya. Kemudian di akhirnya sang alim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara dalam surat An-Nahl ini, karena disebutkan juga di dalam surat Al-Anbiya kalau tidak salah, ayat yang semisal dengan ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak tahu. Sehingga cara membuat ini ada disebutkan dalam ayat Al-Quran Karim. Al-Quran menyebutkan secara global. Kalau kamu tidak tahu, maka bertanya kepada orang yang lebih tahu. Karena engkau tidak tahu cara membuat ini, maka tanyalah kepada kokinya. Sehingga cara membuat bakso, cara membuat nasi goreng, ayat Al-Quran menyebutkannya. Loh, apa iya ada resep nasi goreng, resep bakso misalkan? Tanya kepada tukang baksonya. Begitulah Al-Quran membimbing kita. Jadi semuanya sudah disebutkan. Apa iya di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana cara membuat nasi goreng? Iya, ada ayatnya. Ada ayatnya loh. Saya perasaan berkali-kali khatam Al-Quran, tapi dia disebutkan bahwa resep nasi goreng adalah bawang merah, ini itu. Begitu. Maka ayat ini menjawab itu semua. Kalau ingin tahu, tanya kepada orang yang berilmu. Tanya kepada tukang nasi goreng bagaimana caranya, resepnya bagaimana, begitu. Maka itu pengamalan tentang ayat ini. Itu diantaranya. Bil bayyinati waz zubur.
Orang-orang yang berilmu itu dia akan menjawab pertanyaan orang-orang yang tidak berilmu bil bayyinati wa zubur, dengan keterangan-keterangan yang nyata, hujah-hujah yang nyata, wa zubur, dan kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan sungguh kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-dzikra, Al-Qur'anul Karim, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka mau memikirkan, agar mereka mau merenungi apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, mengambil pelajaran dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tugas, kewajiban dari orang-orang yang tidak berilmu, yaitu bertanya kepada ahli ilmu. Bukan bertanya kepada orang yang tidak berilmu lagi. Bukan kemudian dia berijtihad sendiri dengan akalnya sendiri. Kemudian dikatakan, faman 'alima hukmas syar'i fil mas'alati bidaliliha fa huwa minal ladzina ya'lamun fa huwa 'alimun. Maka disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul mengatakan, faman 'alima hukmas syar'i, siapa yang mengetahui hukum syariat fil mas'alati, dalam sebuah permasalahan, dia mengetahui hukumnya, wajibkah, sunnahkah, makruhkah, dan lain sebagainya, bidaliliha, dengan dalilnya. Siapa yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dengan dalilnya, fahuwa minal ladzina ya'lamun, maka dia termasuk orang-orang yang berilmu, fahuwa alimun, dan dia disebut orang yang alim. Maka siapakah alladzina ya'lamun? Alladzina ya'lamun adalah man 'alima hukmas syar'i, dia yang mengetahui hukum syar'i fil mas'alah, dalam sebuah permasalahan, bidaliliha, dengan dalilnya. Maka dia merupakan barisan orang-orang yang berilmu dan dia disebut sebagai orang alim. Hanya saja tidak mesti yang namanya seorang alim itu dia harus mengerti, mengetahui semuanya. Tidak. Namun terkadang dalam sebuah permasalahan saja dia alim, namun dalam masalah yang lain dia tidak alim. Dalam sebuah permasalahan dia tahu hukumnya dengan dalilnya, maka dia adalah alladzina ya'lamun dalam masalah itu. Namun dalam masalah yang lain dia tidak mengerti misalkan, maka dalam masalah yang lain dia bukanlah seorang yang alim. Jadi tidak mesti seorang yang alim kemudian semuanya mesti tahu, tidak. Wa man akhadha biqauli ghairihi duna ma'rifati dalil fa huwa muqallidun laysa bi'alimin. Dan seorang yang mengambil pendapat orang lain duna ma'rifati dalil, tanpa tahu dalilnya, fa huwa muqallidun laysa bi'alimin, maka orang ini disebut sebagai seorang muqallid dan bukan orang yang berilmu. Maka manusia dalam tingkatan ilmu terbagi menjadi dua, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Yang pertama, pembagian yang pertama. Kemudian orang-orang yang mengetahui hukum syar'i dalam sebuah permasalahan dengan dalilnya, maka dia disebut sebagai seorang alim. Adapun orang yang hanya mengetahui pendapat seorang, hanya mengetahui pendapat seorang tanpa dalilnya, maka orang ini disebut sebagai seorang muqallid. Seorang muqallid, seorang yang hanya tahu pendapat tanpa tahu dalil. Seorang yang hanya mengikuti pendapat tanpa tahu dalil, inilah disebut dengan seorang muqallid. Maka sebanyak apapun seorang itu mengetahui pendapat-pendapat ulama, namun dia tidak tahu dalilnya, maka dia disebut muqallid. Dia hafal pendapat ini dalam masalah ini, dia hafal pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini, dalam masalah ini, pendapat orang lain dengan tanpa tahu dalilnya, laisa minal ulama, dia bukanlah termasuk ulama. Sekalipun dia hafal pendapat-pendapat ulama dalam masalah wudu, permasalahan wudu, semuanya dia hafal, tahu pendapat-pendapat ulamanya, tapi tidak tahu dalilnya. Dia dalam masalah sholat tahu pendapat-pendapat ulamanya. Oh, ulama ini mengatakan hukumnya ini, ulama ini mengatakan hukumnya ini, tapi dia tidak tahu dalilnya bagaimana. Maka dia tetap dikatakan sebagai seorang muqallid, dan seorang muqallid bukan termasuk seorang yang berilmu. Sehingga kita mendapati bahwa di sana dalam tingkatan ilmu juga manusia terbagi menjadi dua, ada yang disebut alim dan ada yang disebut sebagai seorang muqallid. Baik, ini pembagian berikutnya juga. Sehingga dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini pun ada motivasi dan dorongan untuk kita agar jangan sampai kemudian kita berada di barisannya orang-orang muqallid. Selagi kita masih hidup, maka berupaya untuk menjadi seorang yang alim. Selagi kita masih memiliki sisa usia ini, kita gunakan untuk berupaya untuk sampai kepada barisannya, golongannya alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu.
Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, memberikan kepada kita faedah. Dikatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata fatahlak. Kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, kun aliman, jadilah kau seorang yang alim. Selagi memungkinkan bagimu untuk menjadi seorang yang alim, jadilah seorang yang alim. Au muta'alliman, atau menjadi seorang pembelajar, seorang penuntut ilmu. Au mustami'an, atau sebagai pendengar yang baik. Kalau tidak bisa menjadi seorang alim, jadilah seorang penuntut ilmu. Kalau tidak bisa juga menjadi seorang penuntut ilmu, minimalnya menjadi mustami'an, pendengar yang baik. Au muhibban, atau minimalnya kalau tidak bisa menjadi pendengar yang baik, minimalnya menjadi orang-orang yang mencintai alim dan ulama, menjadi seorang pencinta para ulama dan para pembelajar, para thalabatul ilmi. Wala takunil khamisata fatahlak, dan janganlah engkau menjadi yang kelimanya. Kalau bisa menjadi seorang yang alim, maka jadilah orang yang alim. Kalau bisa menjadi seorang yang penuntut ilmu, maka jadilah penuntut ilmu. Kalau tidak bisa menjadi penuntut ilmu, maka jadilah seorang pendengar yang baik. Kalau tidak bisa menjadi pendengar yang baik, maka jadilah yang keempat, yaitu yang orang-orang yang mencintai mereka, yang mencintai seorang berilmu, yang mencintai para penuntut ilmu, yang mencintai para pendengar yang baik. Jangan jadi yang kelima. Kemudian Al-Hasan Al-Basri ditanya, manil khamisatu, siapa yang kelima itu? Maka dikatakan al-mubtadi', seorang mubtadi', seorang tokoh dalam kesesatan. Jangan menjadi seperti mereka. Kalau kau bisa menjadi seorang alim, maka jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah seorang penuntut ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah seorang pendengar yang baik. Kalau tidak bisa, jadilah pecinta mereka. Jangan menjadi sebagai tokoh kesesatan, pengekor hawa nafsu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, "In istata'ta an takuna 'aliman." Apabila kau mampu menjadi seorang berilmu, fakun 'aliman, maka jadilah seorang yang berilmu. Fa in lam tastati' fakun muta'alliman. Kalau engkau tidak mampu menjadi seorang yang berilmu, maka minimalnya jadilah seorang penuntut ilmu. Fa in lam takun muta'alliman fa ahibbahum. Kalau engkau tidak mampu menjadi seorang penuntut ilmu, maka minimalnya cintailah mereka, cintailah para ulama, cintailah para thalabatul ilmi. Fa in lam tuhibbahum fala tabghuduhum. Tapi kalau engkau juga tidak bisa untuk mencintai mereka, maka minimalnya jangan sampai membenci mereka. Jangan sampai membenci para ulama, jangan sampai membenci para thalabatul ilmi, jangan sampai menghinakan, merendahkan para ulama, jangan sampai merendahkan, menghinakan, mencibir para thalabatul ilmi, jangan sampai. Karena mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membenci mereka, kalau kita kemudian mencibir, mencerca, memaki mereka, merendahkan, menghinakan mereka, tandanya kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang bagi orang-orang yang menyakiti wali-walinya. Kalau para wali-wali Allah bukan seorang alim ulama yang mereka mengerahkan, menyedekahkan, menginfakkan seluruh usianya untuk berkorban, menuntut ilmu, untuk berkorban berdakwah, menegakkan kalimat tauhid, kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka siapa lagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini? Dan mereka para pembelajar, mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk berjalan di jalannya para kekasih-kekasih Allah. Kalau mereka bukanlah bagian dari kekasih Allah, maka siapa lagi para kekasih Allah itu? Sehingga minimalnya jangan sampai membenci mereka, jangan sampai mencerca, menghina mereka, jangan sampai merendahkan mereka para ulama, jangan sampai mencerca, menghinakan, merendahkan mereka para pembelajar, para thalabatul ilmi, karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini motivasi bagi kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat mudah untuk menerima kebenaran manakala kebenaran itu datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, para sahabat mengatakan demikian, kemudian menyelisih apa yang kita lakukan, dengan mudah kita akan menerima kebenaran tersebut. Karena kita tahu ini Allah yang berfirman, ini Rasulullah SAW yang bersabda, ini para sahabat yang mengatakannya. Kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut, maka jangan dibiarkan begitu saja. Terus jaga dan terus harus lebih meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Jangan kemudian mendapatkan hidayah kemudian mengatakan minimal sebulan sekali ngaji, tidak mengapalah. Jangan, ini hidayah mahal harganya. Dan kita telah melihat banyak dari orang-orang kaum muslimin, orang-orang yang dahulunya berada di atas istiqomahan, di atas jalan hidayah, kemudian dia berpaling. Jangan
Karena pertama, dia tidak mau mensyukuri nikmat hidayah, tidak mau menjaga hidayah ini. Bagaimana cara menjaganya? Dengan thalabatul ilmi, dengan peningkatan ilmiah dalam hal ilmu. Tidak hanya mencukupkan dengan begini-begini saja. Atau bisa jadi karena dia meremehkan, merendahkan, menghinakan orang-orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan atau kesesatan. Bagus dia membantah, hanya saja harus dibedakan antara membantah dengan jangan sampai dia merendahkan. Hati-hati. Karena kalau sampai merendahkan, menjatuhkan siapapun dari makhluk Allah, maka inilah penyebab di antara penyebab hidayah seorang itu Allah Subhanahu wa taala cabut. Sehingga jangan mencukupkan dengan yang ada. Selagi kita memiliki semangat, maka lakukan. Ada peningkatan ilmiah dalam hidup kita. Naik lagi, naik lagi. Kalau bisa naik terus. Karena tidak ada yang menghalangi kita untuk menjadi seorang alim ulama. Karena tidak ada yang melarang kita. Oh, kalau misalkan kita tidak pernah mondok, maka tidak boleh belajar bahasa Arab. Tidak ada yang melarang kita begitu. Tidak ada yang mengharapkan kita begitu. Karena kalau kita tidak mondok, berarti kita tidak boleh belajar mustalah hadis, usul fikih. Lah, tidak. Seorang ahlus sunnah perlu mempelajari itu semua. Harus ada peningkatan ilmiah. Minimalnya terbetik dalam qalb yang belajar. Adapun nanti ada yang mengajari itu urusan lain. Ini jangan sampai terbetik saja, tidak. Sayang hidayahnya. Sayang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Kemudian dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan di dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, "Uhdu 'aliman aw muta'alliman." Jadilah engkau ketika berada di waktu pagi aliman aw muta'alliman. Jadilah seorang yang berilmu atau sebagai seorang penuntut ilmu. Ketika di pagi hari, ketika hari berganti dan kau menemui hari pagi itu, engkau menemui waktu pagi, jadilah engkau sebagai seorang yang berilmu atau seorang penuntut ilmu. Wala taqdu baina dzalika, dan jangan menjadi di antara keduanya. Fa inna ma baina dzalika jahilun, karena di antara keduanya itu adalah orang yang jahil. Ketika datang waktu pagi, jadilah seorang yang berilmu atau seorang penuntut ilmu. Jadi itu harus ditanamkan dalam qalbu. Jangan sampai sudah tidak terpikirkan sama sekali. Seorang ahlus sunnah itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Seorang ahlus sunnah adalah orang yang memang tamak dan rakus terhadap ilmu. Al-Imam Ibnu Athir Al-Halabi Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Fa innahu lamma kana talabul ilmi ala kulli muslimin wajiban, ikhtartu an akuna man talabtuhu fa in lam amut aliman mitu taliban." Lihatlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athir Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ketika aku melihat bahwa yang namanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ikhtartu an akuna man talabtuhu, maka aku memilih untuk diriku sendiri sebagai orang-orang yang mencarinya, sebagai salah seorang yang menuntutnya, sebagai salah seorang penuntut ilmu. Fa in lam amut aliman mitu taliban. Minimalnya kalau aku tidak mati sebagai seorang alim ulama, minimalnya aku mati sebagai seorang penuntut ilmu. Cita-cita yang tinggi. Dan begitulah seharusnya seorang ahli sunnah. Harus dia berambisi. Bagaimana caranya? Harus dia memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang alim. Minimalnya kalau tidak bisa menjadi ulama, minimalnya mati diwafatkan dalam keadaan sebagai seorang penuntut ilmu. Dan itu harus terbersih dalam benak kita. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengatakan, "Ajibtu liman lam yatlu bil ilma, kaifa tad'uhu nafsahu ila makrumah." Aku heran dengan orang-orang yang tidak mau belajar. Aku heran dengan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Aku heran dengan mereka orang yang tidak belajar dan tidak menuntut ilmu. Kaifa tad'uhu nafsahu ila makrumah? Bagaimana dia akan mengajak jiwanya itu menuju kemuliaan? Bagaimana dia akan mengajak jiwanya kepada keselamatan? Bagaimana dia akan mengajak jiwanya untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan? Karena tidak mungkin seorang itu mendapatkan kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan kecuali dengan ilmu. Kalau seorang tidak memiliki ilmu, lantas bagaimana dia akan mengajak dirinya menuju keselamatan, menggapai kebahagiaan, memperoleh kesuksesan? Apalagi mengajak keluarganya, apalagi ingin mengajak masyarakatnya. Bagaimana dia akan mengajak mereka semua itu kalau tanpa ilmu? Sehingga ajibtu liman lam yatlu bil ilma. Sungguh heran sekali, aku heran pada orang-orang yang tidak belajar. Rasulullah SAW mengingatkan, "Ala inna dunya mal'unatun." Sungguhnya dunia itu terlaknat.
mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa mawala au alimun au muta'allimun, kecuali orang-orang yang banyak mengingat Allah, kecuali orang-orang yang banyak mengerjakan ketaatan kepada Allah, kecuali seorang alim atau muta'allim, kecuali orang yang berilmu atau penuntut ilmu. Seorang alim dan penuntut ilmu saja yang tidak termasuk dalam laknat, maka jadilah salah seorang dari keduanya. Kalau tidak bisa menjadi alim, maka jadilah muta'allim. Sudah tidak ada pilihan kecuali keduanya. Kenapa? Karena pertama, hanya dua orang ini saja yang tidak akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala di sini. Bisa menjadi orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu untuk bisa sampai pada tingkatan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki proses belajar. Dia harus menjadi seorang muta'allim dulu, baru dia bisa sampai pada tingkatan banyak mengingat Allah. Kalau begitu saya ingin banyak menjadi orang yang banyak mengerjakan ketaatan. Tidaklah mungkin seorang itu sampai pada tingkatan banyak mengerjakan ketaatan kecuali dia telah melewati proses sebagai seorang muta'allim, sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang penuntut ilmu. Maka di dunia ini kalau ingin selamat, jadilah salah satu dari keduanya, alimun atau muta'allim. Jadilah seorang yang berilmu atau seorang penuntut ilmu. Jangan menjadi yang penting daripada lumayan, yang penting sebulan sekali cukup daripada setahun sekali. Jangan begitu membandingkannya. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah, bimbingan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada yang lain. Maka di sini dari kalimat Ibnu Abdul Bar yang menukil ijma' bahwa seorang muqallid bukanlah termasuk ulama, sekalipun seorang muqallid menghafal, mengingat, tahu banyak tentang pendapat para ulama, namun tidak tahu dalilnya. Dia tahu pendapat ini, dia tahu pendapat ini, dia tahu pendapat ini, tapi tidak tahu dalilnya, maka dia bukanlah termasuk ulama. Kemudian dikatakan, maka dari sini kita mendapati ada beberapa pembagian. Pertama, manusia dalam tingkatan ilmu terbagi menjadi dua. Orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Itu pembagian yang pertama. Kemudian orang-orang dalam tingkatan ilmu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai orang yang alim, ada yang disebut sebagai seorang muqallid. Baik. Kemudian dikatakan waman alimal mas'alata bidaliliha in alimaha bidaliliha ma'a nadharihi fil aqwalil mukhtalafati fiha wa adillatiha wa akhadahu bihasabi rajihi indahu bima dhahara lahu fa huwa mujtahidun. Kemudian seorang yang alim ini pun ada pembagiannya lagi. Seorang yang alim dibagi-bagi lagi, ada tingkatan-tingkatannya lagi, ada pembagian-pembagiannya lagi. Man alimal mas'alata bidaliliha, siapa yang mengetahui sebuah permasalahan dengan dalilnya. Maksudnya mengetahui hukum dalam sebuah permasalahan itu dengan dalilnya. Misalkan dia mengetahui sebuah permasalahan dalam permasalahan wudu dengan dalilnya. In alimaha bidaliliha ma'a nadhari fil aqwalil mukhtalafati fiha wa adillatiha, jika ia mengetahui permasalahan tersebut dengan dalilnya, ditambah ma'a nadhari fil aqwal al mukhtalafati fiha, ditambah dia mengetahui perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, wa adillatiha, dan tahu dalil-dalil mereka para ulama, wa akhadahu bihasabi rajihi indahu bima dhahara lahu, dan dia kemudian mengambil apa yang roji menurutnya, yang nampak padanya, fahuwa mujtahidun, maka orang ini disebut sebagai seorang mujtahid. Jadi seorang alim itu ada lagi pembagiannya, atau bahkan manusia itu ada lagi nanti macam-macamnya. Yang pertama ada yang disebut sebagai seorang mujtahid. Siapakah seorang mujtahid? Seorang mujtahid adalah seorang yang mengetahui sebuah permasalahan ilmiah, hukum permasalahan ilmiah dengan dalilnya, dan dia tahu perbedaan pendapat para ulama tentang permasalahan tersebut dengan dalilnya, dan dia mengetahui mana yang rajih dari pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya, maka orang ini disebut sebagai seorang mujtahid. Apabila seorang menyelesaikan sebuah permasalahan ilmiah, dia tahu hukumnya, dia tahu dalilnya, dia tahu perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, dan tahu dalil-dalil para ulama yang berbeda pendapat itu, dan dia bisa memutuskan mana yang rajih sesuai dengan kadar ilmunya, maka dia dalam masalah ini disebut sebagai seorang mujtahid. Inilah istilah mujtahid. Wa man 'alimal mas'alata bidaliliha, dan siapa yang mengetahui permasalahan ilmiah, siapa yang mengetahui hukum sebuah permasalahan
bima'na annahu akhadha bil qawli fil mas'alati allati dhahara lahu daliluhu. Maksudnya, maknanya bahwa dia mengambil pendapat dalam permasalahan itu yang nampak padanya dalilnya. Dia tahu hukum sebuah permasalahan. Taunya dia tentang hukum sebuah permasalahan itu dari seorang ulama. Dia mengambil, memegang kuat-kuat erat-erat pendapat seorang ulama itu. Hanya saja dia tahu dalil ulama ini ketika berpandangan semacam itu. Duna an yu'mila nadharahu fil aqwalil ukhra wa yanzuru fiha, tanpa dia mengetahui pendapat-pendapat ulama yang lain yang berbeda dalam permasalahan tersebut dengan dalil-dalilnya. Innama 'alima ar-raji'u bidalilihi faqat. Dia hanya mengetahui pendapat yang rajih saja dalam hal itu beserta dalilnya saja. Titik. Fahuwa muttabi', maka dia disebut sebagai seorang muttabi'. Ini pembagian berikutnya dari pembagian ilmu. Pertama, pembagian manusia dalam tingkatan ilmu. Ada yang disebut sebagai orang yang mengetahui, orang yang berilmu, dan orang yang tidak berilmu. Kemudian pembagian berikutnya juga ada yang disebut sebagai seorang alim dan ada yang disebut sebagai seorang muqallid. Kemudian pembagian berikutnya juga ada yang disebut sebagai mujtahid dan ada yang disebut sebagai muttabi'. Kemudian yang ketiga, kemudian pembagian mujtahid. Baik, kita akan terangkan dulu di sini. Kita sudah mendapatkan ada 3 pembagian manusia ini. Maksudnya sama, hanya saja macam-macam beraneka ragam bentuknya. Pertama, ada manusia yang berilmu dan ada orang-orang yang tidak berilmu. Pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, ada yang disebut sebagai seorang yang alim, ada yang disebut sebagai seorang muqallid. Siapa seorang yang alim? Seorang yang alim adalah orang yang mengetahui hukum syar'i dengan dalilnya. Itu seorang alim. Adapun seorang muqallid adalah seorang yang dia mengambil pendapat orang lain tanpa tahu dalilnya, atau dia mengetahui hukum tanpa tahu dalilnya. Dia mengetahui hukum sebuah permasalahan dari ulama kemudian tanpa tahu dalilnya. Dia disebut sebagai seorang muqallid. Dan seorang muqallid bukan ulama. Sekalipun dia mengetahui banyak pendapat para ulama tapi dia tidak mengetahui dalilnya, maka dia bukan alim, bukan ulama. Maka tidak boleh tajuk dan tidak perlu tajuk terhadap orang-orang semacam ini. Oh, Syekh Utsaimin berpendapat semacam ini. Oh, Syekh bin Baz berpendapat semacam ini. Hanya pintar menukil saja. Ini bukan alim. Ini bukan seorang alim. Dia seorang muqallid. Karena dia hanya bisa menukil saja pendapat Syekh Fulan ini, pendapat Syekh Fulan ini tanpa tahu dalilnya. Baik. Kemudian pembagian berikutnya juga terkait tentang ilmu ini. Manusia terkait dengan ilmu. Ada yang disebut sebagai seorang mujtahid, ada yang disebut sebagai seorang muttabi'. Siapakah mujtahid? Mujtahid adalah seorang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan ilmiah dengan dalilnya, dan dia mengetahui perbedaan pendapat para ulama tentang masalah tersebut dengan dalil-dalil mereka, dan dia bisa merojikan, dia bisa memilih dari pendapat-pendapat tersebut mana yang kuat. Maka dia disebut sebagai seorang mujtahid. Ada di sana istilah muttabi'. Muttabi'. Siapakah muttabi'? Muttabi' adalah seorang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan ilmiah dengan dalilnya. Titik. Dan dia tidak mengetahui perbedaan-perbedaan para ulama, dan dia juga tidak mengetahui dalil-dalil dari perbedaan-perbedaan ulama tersebut. Ini berbeda dengan muqallid. Kalau muqallid hanya tahu pendapat saja tanpa tahu dalil. Kalau muqallid hanya tahu hukum saja tanpa tahu dalil. Apa hukumnya ini? Syekh Fulan berkata ini hukumnya boleh misalkan. Itu namanya muqallid. Tapi kalau seorang muttabi' lebih tinggi dari muqallid. Lebih tinggi dari muqallid. Dia mirip dengan muqallid, hanya saja dia tahu dalilnya apa. Dan perlu digarisbawahi, bidaliliha atau bidalilihi, dengan dalilnya. Maksudnya bukan ini hadis Rasulullah SAW terjemahnya ini, ayat Al-Quran maksudnya terjemahnya bukan. Maksud dari tahu dalilnya adalah pertama, dia mengetahui kalau dalil tersebut dari Al-Quran ayatnya berapa. Dia tahu yang pertama. Kalau dalilnya dari hadis, maka dia tahu sahih dan dhaifnya. Sahih dan dhaifnya. Dan dia tahu kalau misalkan hadis tersebut ada perselisihan ulama di dalamnya. Ini termasuk dalam kategori kalimat tahu dalilnya. Kemudian yang kedua, dari maksud dari kalimat tahu dalilnya adalah seorang itu tahu pendalilannya, cara berdalilnya tepat tidak. Oh, ada dalilnya. Kalau begitu apakah dikatakan seorang itu sudah tahu dalilnya? Belum cukup. Apakah benar pendalilannya? Kalau seorang itu benar pendalilannya, berarti dia tahu dalilnya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, apalagi di zaman sekarang yang serba mudah. Baca artikel, baca lembaran-lembaran buletin, hukumnya ini, dalilnya ini, hukumnya ini, dalilnya ini. Orang semacam kita yang baru membaca sampai kadang tidak tahu semacam itu masih dikatakan sebagai seorang muqallid.
Belum lagi sebagai seorang mutabir yang tahu dalilnya, bukan. Karena bukan itu yang dimaksud tahu dalilnya, bukan itu. Tapi pertama kita mengetahui kalau itu hadis maka sahih dan dhaifnya. Bagaimana cara pendalilannya? Apakah dalil ini dinasih atau tidak? Apakah ada dalil lain yang bertentangan dengannya? Kalau kita mengetahui 4 hal itu semua yang kita bahas pada prinsip yang ke-8, tandanya kita tahu dalilnya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mendefinisikan sebagai seorang muqallid, ketika mendefinisikan muqallid itu apa? Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, man lam ya'rif illa qawla 'alimin wahidin ma'a dalilihi. Siapa yang hanya mengetahui satu pendapat ulama dengan dalilnya, duna qawli 'alimin akhar ma'a dalilihi, tanpa dia mengetahui pendapat ulama lain dengan dalilnya, fa innahu minal awamil muqallidin, maka dia termasuk ke dalam barisan orang-orang awam yang muqallid. Bukan hanya muqallid, awam yang muqallid. Siapakah awam yang muqallid ini? Orang-orang awam yang muqallid, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah mereka yang tahu pendapat ulama plus dalilnya, titik. Tanpa tahu pendapat ulama yang lain dengan dalilnya. Maka kalau kita hanya tahu pendapat, tahu hukum dengan dalilnya saja, itu kalau kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tergolong sebagai seorang awam yang muqallid. Bayangkan, bukan hanya muqallid saja, awam yang muqallid. Kalau hanya tahap itu, sehingga kalau ingin dikatakan sebagai seorang mutabir, minimalnya dia tahu perbedaan pendapat para ulama di dalamnya dan dia tahu dalilnya. Sehingga dari sini agar kita mengetahui kapasitas kita, sehingga dari sini kita untuk mengetahui kadar kita. Karena di zaman sekarang ini kalau dikatakan apakah mari kita introspeksi diri, apakah kita berilmu atau tidak, masing-masing dari kita menganggap bahwa diri kita berilmu. Karena kita menganggap tahu hukum, tahu dalil, bukan semacam itu maksudnya. Maka dikatakan bahwasanya pertama definisi awam muqallidin itu seperti apa? Seorang hanya tahu pendapat plus dalilnya dan dia tidak mengetahui pendapat yang berbeda dengannya dengan dalilnya, dia disebut sebagai seorang awam muqallid. Sekarang kalau orang itu hanya tahu pendapat saja tanpa tahu dalil, kira-kira apa namanya? Begitulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah kemudian mendefinisikan, sehingga dari sini agar kita kemudian melihat di mana posisi kita. Dan ingat, kita melihat di mana posisi kita dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, bukan dipukul rata. Karena bisa jadi dalam masalah ini kita alim, dalam masalah ini kita mujtahid, bahkan dalam masalah ini kita mutabir, tapi dalam masalah yang lain kita muqallid. Karena masalah-masalah agama sangat banyak sekali. Dalam masalah wudu misalkan kita adalah seorang mutabir. Dalam masalah sholat misalkan, khusus dalam masalah syarat sholat saja misalkan kita seorang mujtahid. Tapi dalam masalah rukun-rukun sholat, dalam masalah sunnah-sunnah sholat kita adalah seorang muqallid. Bisa begitu. Karena itu merupakan permasalahan-permasalahan ilmiah. Jadi tidak dipukul rata. Sehingga ketika kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan ilmiah, tinggal dilihat di mana posisi kita. Kalau kita adalah seorang mujtahid, tidak boleh kita taklid kepada sebuah pendapat begitu saja karena kita mampu. Kalau kita sebagai seorang muqallid, tidak boleh kemudian berijtihad sendiri. Tugas kita bertanya kepada ahli ilmu, jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu juga. Sehingga ini pentingnya kita mengetahui tingkatan-tingkatan ini. Dan juga kita harus mengetahui apa yang disebutkan barusan. Syekhul Islam Taimiyah mendefinisikan awam muqallid. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang siapa muqallid. Karena jangan sampai kemudian kita merasa sebagai seorang alim, padahal kita dikatakan sebagai seorang awam muqallidin. Itu yang bahaya nanti. Kemudian dikatakan, itu pembagian berikutnya. Kemudian yang namanya mujtahid itu beraneka ragam bentuknya. Mujtahid itu macam-macam. Syekh di sini menyinggung sedikit. Wal mujtahidu in kana hadza nahju fi jami'i masailil ilmi la yalzamu nafsahu fi an-nadhari bi usuli madhhabin muayyanin fa huwal mujtahidul mutlaq. Yang namanya mujtahid itu dibagi-bagi lagi. Di sana ada yang disebut sebagai mujtahid mutlak. Siapakah mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak adalah in kana hadza nahju fi jami'i masailil ilmi. Apabila seorang alim itu, seorang mujtahid itu dalam setiap permasalahan ilmiah, dia tahu hukumnya, dia tahu dalilnya, dia tahu perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, dan dia tahu dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama tersebut, dan dia tahu mana yang rajih. La yalzamu nafsahu fi nadhari bi usuli madhhabin muayyan, dan dia ketika mengetahui itu semua, ketika menimbang itu semua, dia tidak menggunakan usul kaidah-kaidah mazhab tertentu.
Karena dia memiliki kaidah-kaidah sendiri, dia bisa merumuskan kaidah-kaidah sendiri. Karena dalam memecahkan permasalahan ilmiah itu, seorang itu pasti menggunakan kaidah-kaidah yang kita ambil dari para ulama. Makanya dikenal ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Kalimat mazhab itu artinya bukan pendapat, tapi pendapat itu merupakan bagian dari mazhab. Oh, ini pendapat Syafi'i, belum tentu itu adalah mazhab Syafi'i. Yang namanya mazhab itu mencakup pendapat dan juga konsep kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam kitab risalahnya memberikan konsep, memberikan kaidah-kaidah ketika memecahkan permasalahan-permasalahan ilmiah. Kemudian misalkan ada dalil-dalil yang bertentangan, Imam Syafi'i merumuskan caranya di dalam kitab Ar-Risalah. Ulama-ulama yang menggunakan konsep, rumusan, metode Imam Syafi'i tersebut disebut sebagai ulama mazhab Syafi'i atau dikatakan mazhab Syafi'i. Begitu. Dan di antara mazhab juga adalah mengambil pendapat. Begitu. Sehingga jangan salah pahami kalau mazhab itu artinya pendapat, tidak, tapi pendapat itu merupakan bagian dari mazhab. Yang namanya mazhab itu adalah seorang menggunakan rumusan seorang alim tertentu, itulah disebut dengan mazhab. Baik, kalau seorang mujtahid dia memecahkan sebuah permasalahan menggunakan rumusannya Imam Syafi'i, maka ini bukan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah dia memecahkan sebuah permasalahan dengan rumusan yang dia rumuskan sendiri, tentu tidak asal. Karena Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak. Imam Syafi'i kemudian membuat rumusan-rumusan, membuat konsep-konsep, membuat kaidah-kaidah agar orang itu dapat memahami dalil-dalil ketika kelihatannya bertentangan atau lain sebagainya. Maka seorang mujtahid yang dia tidak terikat dengan kaidah-kaidah mazhab tertentu, maka dia disebut sebagai mujtahid mutlak. Fa in alzama nafsahu 'inda nadhari fil mas'alati bi usuli madhhabin mu'ayyanin fa huwa mujtahidun muqayyad. Kemudian di sana ada istilah mujtahid muqayyad. Siapakah mujtahid muqayyad? Mujtahid muqayyad adalah in alzama nafsahu 'inda nadhari fil mas'alati bi usuli madhhabin mu'ayyan. Seseorang yang mengikatkan dirinya ketika mengkaji, membahas, memecahkan sebuah permasalahan ilmiah biusuli madhabin muayyan dengan kaidah-kaidah, rumusan-rumusan dalam madhab tertentu, maka dia disebut sebagai mujtahid muqayyad. Al-Imam Nawawi mujtahid muqayyad karena Al-Imam Nawawi ketika memecahkan permasalahan menggunakan metode rumusan Al-Imam Syafi'i. Padahal Imam Nawawi mampu membuat rumusan yang baru, tapi begitulah tawadunya para ulama. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mujtahid muqayyad, sekalipun sebenarnya dia mampu menjadi mujtahid mutlak, namun karena tawadhu maka mereka menggunakan rumusan-rumusan Al-Imam Syafi'i. Begitulah, itulah yang disebut dengan mujtahid mutlak dan mujtahid muqayyad. Baik, mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Kemudian nanti ada pembagian lagi terkait dengan mujtahid lagi. Ini merupakan istilah-istilah saja dalam dunia keilmuan yang sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu mengetahuinya. Maka ringkasnya adalah bahwa manusia dalam tingkatan ilmu ini terbagi menjadi beberapa golongan-golongan. Pertama, manusia ada dalam golongan orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ada istilah alim dan muqallid. Ada istilah mujtahid, ada istilah muttabi'. Mujtahidnya nanti ada istilah mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad dan sebagainya. Nanti akan dibahas lagi ada istilah mujtahid kulli dan mujtahid juz'i. Kenapa ini semua disebutkan dalam rangka agar seorang penuntut ilmu kita semua menyadari siapa kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang berilmu ataukah kita termasuk orang-orang yang tidak berilmu? Apakah kita termasuk seorang alim? Apakah kita termasuk seorang muqallid? Apakah kita termasuk seorang mujtahid ataukah bukan? Ataukah seorang muttabi'? Kalau kita seorang mujtahid, kira-kira mujtahid yang mana? Mujtahid mutlak atau muqayyad dan lain sebagainya. Sehingga nanti dari sini kemudian kita ketika mengetahui posisi kita, kemudian masing-masing dari tugasnya itu memiliki kewajiban dan tugasnya, perannya masing-masing. Jangan sampai kita merasa sebagai seorang alim, padahal sebagaimana yang kita sebutkan barusan ternyata kita bukanlah seorang alim. Maka ini repot nantinya. Sehingga nanti kita merasa yang harusnya kita bertanya kepada seorang yang alim, kita tidak mau bertanya. Kita malah merumuskan sendiri, memutuskan sendiri. Akhirnya kita berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Sekalipun benar, tetap teranggap salah. Dalam urusan agama ini berat. Sekalipun benar, kalau kita bukan makomnya, bukan tingkatannya, tetap terhitung salah. Sehingga para ulama mengatakan di dalam hadis yang dhaif pun disebutkan, sekalipun dhaif tapi mana yang diterima oleh para ulama, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan rohyunya, sekalipun benar tafsirannya itu tetap terhitung salah.
Karena ini merupakan berkaitan dengan ilmu syar'i. Tidak bisa sembarang orang berbicara agama tanpa ilmu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa